Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Nur Indah Safitri, NIM 201710116, kelas 3 BKIC, akan membuat video retorika dakwah tentang pidato keagamaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang saat ini dengan adanya cahaya dinul Islam. Jamaah rahimakumullah, hati-hatilah dengan memaknai tentang rezeki. Uang bukan rezeki, tapi bisa jadi uang adalah rezeki. Jika ditanya, uang apa yang bukan rezeki? Tentunya uang yang didapatkan dengan cara yang tidak halal atau dengan cara yang haram. Contohnya dengan cara mencuri, korupsi, riba, dan lain-lain. Kita juga harus hati-hati dengan lisan dan hati. Menghina Allah bukan hanya lewat menistakan ayat-ayat Al-Quran, tetapi bisa juga lewat hati yang mengkhawatirkan apakah kita akan mendapatkan rezeki ataupun tidak. Apakah jamaah di sini memiliki rasa tidak yakin apakah besok bisa makan ataupun tidak? Apakah besok masih hidup ataupun tidak? Hal itu dilarang karena khawatir tentang bagaimana Allah mengatur rezeki kita. Dalam sebuah kisah, Nabi Musa alaihissalam pernah diajari untuk memaknai sebuah rezeki. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam diminta untuk memukulkan tongkatnya ke batu di hadapannya. Kemudian ketika dipukulkan, lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga terbuka. Sampailah lapisan terakhir. Dan di lapisan terakhir ada ulat yang sedang mengkonsumsi daun. Pertanyaannya, siapakah yang memasukkan daun ke dalam batu yang sedemikian tebalnya? Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Hud ayat 6 yang berbunyi, "Wa ma min dabbatin fil ardi illallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa ma mustaudaha kullu fi kitabim mubin." Artinya, dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di muka bumi melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran surat Hud ayat 6. Jamaah rahimakumullah, Allah itu maha segala-galanya. Bahkan setiap napas kita adalah rezeki. Saat kita sedang bernafas, ada juga orang yang sedang menarik nafas. Ketika kita mampu memberi kepada orang lain, juga termasuk rezeki. Saat kita berbagi rezeki kepada orang lain, itu sama kita menanamkan rezeki kepada diri sendiri. Kebaikan akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya dengan satu kebaikan, bahkan bisa dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kebaikan.
Allah itu Maha Pemurah. Allah sudah mengatur rezeki sedemikian rupa. Allah Maha melihat, lagi Maha mengetahui. Kalau kita diberi kekayaan yang melimpah, kita akan lupa tentang diri kita. Cara Allah itu elegan. Allah memberikan rezeki melalui jalan yang tak terduga-duga. Sesuai dalam Quran surat At-Tolaq ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa yasruquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahi likulli shay'in qadir. Artinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah menggadangkan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jamaah bersyukur juga merupakan rezeki. Jika miskin tapi bersyukur, kita akan kaya. Jika kaya tapi tidak bersyukur, kita akan miskin. Rezeki itu datangnya dari rasa syukur. Cobaan juga rezeki. Contoh mudahnya, membandingkan saat kita tidak tidur 2 hari 2 malam dan saat kita bisa tidur dengan nyenyak, itu merupakan sebuah rezeki yang terbesar. Tapi rezeki juga bisa menjadi ujian, dan rezeki juga bisa menjadi cobaan. Dimewahkan belum tentu dimuliakan, disempitkan belum tentu dihinakan. Banyak orang yang berhasil lulus ujian kemiskinan, tapi tidak banyak orang yang lulus ujian kekayaan. Setelah diberi cobaan, kita mendapatkan rezeki. Setelah diberi rezeki, kita mendapatkan cobaan lagi. Semua orang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita tidak diuji, kita mengatakan saya beriman. Tapi entah bagaimana saat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian, mungkin hati dan iman kita tidak akan sekuat itu. Bersyukurlah Allah memberikan cobaan. Karena itu artinya Allah menyayangi kita, dan itu adalah sebuah rezeki. Jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang makna rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hambanya, marilah kita selalu senantiasa bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan jangan lupa untuk menyedekahkan dan sedikit menyisihkan rezeki kita untuk orang lain atau orang yang membutuhkan. Sekian dari saya. Dari banyak kata yang telah terucap, semoga apa yang telah saya sampaikan sekiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk menutup kata dari pidato yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.